Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah 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 wa atubu ilayhi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah hadarat ikhwani minal anbiya al-mursalin wal awliya wa syuhada wa san wa sahabati wa tabi'in wal ulama il amil musannifin al-mukhlisin ususan sayyidis sayyid. Sumailah jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi masyarikil adil maghribiya barriya wa bariya khususan ila ruh. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wakrim nuzulam wasiman qalumul jannal Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit di antara keluarga kita, insyaallah berkah tolak yang sakit daman desa bihara biharina. Allahumma rabban nas zibil ba'sa ishkan tasyafi la shifa illa shifa'uka shifa'an ajilan la yughadiru saqaman. A'udzu bi'izzatillah wa qudratin min syarri ma yajidu wa yuhazir. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana, amin. Allahumma astajib, Allahumma astajib. Insyaallah doa kita dikabul, dijabah. Semoga kita terus diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin, berkah rezeki, berkah iswa, berkah usaha, berkah rumah tangga, berkah palak putra, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan menginjak kepada bab baru. Kita baca matannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal, bima yata'allaqu bitumaninah, perkara yang ada kaitannya dengan tumaninah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi fid darain. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-arkanul lati talzamu, rukun-rukun yang mengharuskan, fiha at-tumaninatu, di dalamnya, ya di dalam sholat, at-tumaninatu, tumakninah, tumakninah gitu. Kadang-kadang tumakninah itu pas diilaharkan karena bahasa bahasa Sunda gitu, atau bahasa Indonesia. Jadi banyak Pak bahasa Arab gitu ya, bahasa Sunda atau bahasa Arab yang diambil dari bahasa Arab gitu, seperti tumaninah. Atau mustahil bahasa apa? Bahasa Arab gitu. Tapi kadang-kadang seolah-olah itu bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Mustahil, tumaninah gitu. Ya banyak gitu Pak ya. Arba'atun, ada 4 yang mengharuskan di dalam salat melakukan tumaninah. Arba'atun, ada 4. Ar-ruku'u, pertama ruku harus tumaninah. Wal i'tidalu, kedua i'tidal, 2. Was sujud, dan ketiga sujud. Wal julusu baina sajdataini, dan duduk di antara 2 sujud. Itu Pak ya. Makanya tumaninah ini menjadi rukun salat. 1, tumaninah di dalam ruku. 2, tumaninah di dalam i'tidal. 2, tumaninah di dalam sujud. 3, tumaninah dalam duduk di antara 2 sujud. Apa itu tumaninah? Wat tumaninatu, dan tumaninah itu adalah hiya, yaitu sukunu, diam, ba'da harokatin, setelah bergerak, diam setelah bergerak, bihaisu yastaqiru, sekiranya menetap, kulla adwin, tiap-tiap anggota, mahallahu, pada tempatnya, biqadri, seukuran subhanallah, dengan ucapan subhanallah. Nah, hampir sama Pak ya. Saktah kemarin juga seukuran apa? Subhanallah. Tumaninah pun juga seukuran subhanallah. Itu sudah termasuk tumaninah. Cuma yang menjadi masalah, kalau saktah itu termasuk hayat sholat, kalau tumaninah termasuk rukun sholat. Itu saja. Faslun, satu pasal, bima yata'allaqu bitumaninah, perkara yang ada kaitannya dengan tumaninah. Al-arkan, yaitu arkanus salat, rukun-rukun salat, as-sab'at asyar,
Sudah disampaikan kemarin dan sudah kita pelajari bahwasannya rukun salat itu semuanya ada 17. Ada yang mengatakan berapa juga? 14 gitu, karena tumaninah dijadikan menjadi satu. Karena tumaninah satu di dalam ruku, 2 di dalam i'tidal, 3 di dalam sujud, keempat dalam duduk di antara 2 sujud. Bisa Pak? Tempat tumanina ya 4 itu dijadikan satu, sehingga rukun salat ada yang mengatakan 14, tidak mengapa gitu Pak ya. Allati talzamu, yang mewajibkan. Talzamu ay bipatizai, dengan mempatahkan huruf zai. Talzamu, allati talzamu ay tajibu. Jadi talzamu di sini tajibu, mengharuskan, mewajibkan, berarti tumanina hukumnya wajib. Fiha tumanina, fiha di dalam salat, at-tumanina tu tumanina, arba'atun ada 4. Ar-ruku'u pertama ruku, wal i'tidalu yang kedua i'tidal. Wa huma, nih Pak, ruku dan i'tidal. Nah, ruku dan i'tidal min khasaisi hadhil ummah, merupakan satu bentuk keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ruku dan i'tidal itu adalah keistimewaan. Jadi barang siapa yang tidak ruku, yang tidak i'tidal, dia tidak memiliki keistimewaan sebagai umat Nabi Muhammad. Ya umat-umat tapi tidak ruku, berarti tidak menjadi umat yang istimewa. Kenapa? Ya salat gitu Pak ya. Min khasais hadhil ummah wa kadzat ta'min, juga ucapan amin khalfal imam, di belakang imam, juga ini merupakan satu keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruku, i'tidal dan amin itu merupakan bagian dari keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqalahu as-Saubari, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Syaubari. Dalam amin ada 4 Pak ya. 1, amin itu. Yang kedua, amin. Kedua, ketiga, apa lagi ya? Diimalatkan. Imalat itu dicontohkan, bismillahirrahmanirrahim, amin, boleh Pak ya. Cuma itu syadun itu apa? Jarang itu Pak ya. Nah itu ada juga amin. Nah jadi ada 4 amin. Lupa lagi Pak ya, kan sudah disampaikan bab ta'min. Itu 4 diantaranya ya, kaitan dengan amin. Nah, jadi sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Asy-Syaubari, sesungguhnya i'tidal, ruku dan i'tidal, wa kadza ta'min, juga ta'min khalfal imami, di belakang imam, itu termasuk dari khasais, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 43, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Duhai Maryam, uqnuti, kunutlah engkau, li rabbiki, pada Tuhanmu, wasjudi, dan sujudlah engkau, warka'i, dan rukulah, ma'ar raki'in, bersama dengan orang-orang yang ruku. Nah, apa maksudnya? Fal muradu birruku'i, maka maksud dari ruku pada ayat ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i, fal muradu, maka maksudnya birruku'i, dengan ruku di sini al khusyu'u, yaitu apa? Khusyuk. Nah, jadi ini Pak nih perintah apa?
perintah sholat dilaksanakan dengan penuh kekhusyuan. Ari khusyuk itu apa? Konsentrasi gitu, khusyuk itu apa? Fokus gitu Pak ya, itu khusyuk. Jadi kalau sedang sholat ingat motor, fokus tuh Pak. Fokus karena motor gitu ya, fokus kepada bacaan, fokus kepada Allah Pak. Gitu ya, fokusnya khusyuk. Wa bisujudi, dan maksud dari sujud di sini yaitu ya Maryam muqnuti li rabbiki wasjudi. Maksud sujud di sini as-shalatu, yaitu salat. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, wa adbaras sujud, dan diakhiri dengan apa? Sujud. Surat Qaf ayat 40. Wabil kunuti, dan maksud dari kunut di sini ya Maryam kunuti. Wal muradu bil kunuti, dan yang dimaksud dengan kunut di sini idamatut ta'ati lillahi ta'ala, kekal langgeng melakukan ketaatan kepada Allah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Amman huwa qanitun, dia yang selalu qanitun taat, ana al-laili. Ana al-laili itu sepanjang apa Pak? Malam. Sajidan, dalam keadaan sujud, wa qa'iman, dan dalam keadaan tegak berdiri. Artinya sepanjang malam ketaatan di dalam sholat. Nah itu Az-Zumar ayat 9. Maksud dari ruku, dari sujud dan kunut. Maksud dari ruku adalah khusyuk, maksud dari sujud adalah salat, maksud dari kunut adalah kekal taat. Maksud dari ya Maryam muqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raqiin. Itu yang pertama. Yang kedua, tumaninah itu wasujudu, dalam sujud, wal julusu, dan duduk bainas sajdataini, antara dua sujud. Summa, kemudian bayyanal musannif, pengarang kitab telah menjelaskan suarut tumaninah, bentuk dari tumaninah. Faqala, maka berkata, at-tumaninatu, tumaninah itu hiya, yaitu sukunu ba'da harokatin, berhenti sejenak gitu Pak ya, ba'da harokatin, setelah ada pergerakan. Jadi berhenti setelah ada pergerakan. Ai sukunul ado, atau menetapnya seluruh anggota badan. Gitu, saya lagi, menetapnya seluruh anggota badan ba'da harokatiha, setelah pergerakannya. Min hawa wa nuhudin, dari mulai turun atau nuhud atau bangkit. Jadi dari turun dan bangkit. Iya, setelah ruku atau setelah i'tidal harus ada berhenti sejenak dari pergerakan itu, sehingga akan memisahkan satu bagian terhadap bagian yang lain, sehingga terlihat jelas mana ruku, mana i'tidal, mana sujud, mana duduk di antara dua sujud, kelihatan jelas. Itu tumaninah. Walau qala, meskipun qala mengatakan hiya, yaitu sukunu baina harokatain, diam baina harokatain, antara dua pergerakan, lakana autoha, tentu itu akan lebih jelas, bihaisu, sehingga mampu yasaqiro, menetap, kulla adwin, setiap bagian, mahallahu, pada tempatnya, biqadri subhanallah, seukuran bacaan subhanallah, ai bimikdari talafud bidalika, atau sesuai dengan ukuran ucapan kalimat subhanallah. Jadi Pak, pada hakikatnya tatkala ruku kemudian seseorang mengucapkan bacaan ruku, itu sudah termasuk tumaninah, meskipun yang dibacanya itu adalah satu kali. Tapi kadang Pak, jangan punya pemahaman begini, tumaninah itu adalah bacaan subhanallah, sehingga dia pas ruku membaca apa Pak? Subhanallah, lepat. Kadang itu mas seukuran bacaan subhanallah.
Ya, jeda ukurannya itu adalah tatkala seseorang membaca subhanallah. Jadi Pak, sebetulnya kalau sholat taraweh yang kan ada yang cepat juga Pak ya, sehingga 20 rakaat itu bisa diselesaikan dalam berapa Pak? Ya, dalam 7 menit. Ya, kalau terpisah antara satu gerakan dengan gerakan yang lain sehingga mampu membedakan mana ruku, mana sujud, mana i'tidal, sudah termasuk tumanina Pak. Jadi sudah terpenuhi gitu. Cuma tadi kalau memang kaitannya tidak ada jeda sama sekali antara satu gerakan dengan gerakan yang lain, ya tidak termasuk tumanina. Jika tidak ada tumanina di dalam sholat, tentu rukun sholat sudah tertinggal. Nah, jadi harus kelihatan betul geraknya gitu. Makanya ya, satu kali bacaan ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu juga sudah termasuk tumanina. Tatkala beriktidal mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian mengatakan rabbana walakal hamd, sudah cukup, itu juga sudah termasuk tumanina. Apalagi sampai akhir rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sama halnya waktu sujud, tatkala mengucapkan satu kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi juga sudah termasuk apa? Tumanina. Meskipun boleh Pak bacaan apa subhana rabbiyal azim atau nabi subhana rabbiyal a'la lebih dari berapa kali Pak? Lebih dari 3 kali juga boleh. Mau 1 boleh, mau 3 boleh, mau 7 boleh, mau 11 juga boleh. Itu boleh, tapi itu untuk munfarid. Kalau lebih dari 3, untuk munfarid itu sholat yang dilakukan sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah mah jangan aneh-aneh Pak. Bagi imam nalamilam itu gitu. Apa? Ya, ganjil gitu. Jadi 3, 7 kan dulu sudah disampaikan, sampai 11 boleh, tidak menjadi masalah. Malah kan dalam satu riwayat dijelaskan Pak, lamanya ruku itu Rasulullah sama seperti lamanya berdiri dari awal sehingga ruku. Jadi lamanya ruku itu Rasulullah sama seperti tatkala beliau membaca Al-Fatihah dan membaca surat. Apa yang dibaca terus berulang-ulang di sana. Kemudian lamanya i'tidal yang dilakukan oleh Rasulullah sama dengan tatkala beliau ruku. Jadi patokannya adalah yang pertama, sehingga ada keseimbangan gitu Pak ya, antara satu gerakan dengan gerakan yang lain lamanya. Kadang-kadang kita ruku dengan i'tidal panjangnya tidak apa-apa, tidak sama. Makanya biasakanlah bacaan ruku 3 kali gitu Pak ya, bacaan sujud berapa kali? 3 kali, biar ada keseimbangan dalam lamanya ruku dan sujud. Nah, itu diantaranya. Bayyanal musannif ya, menjelaskan musannif suatu tumanina. Tumanina hiya sukunu ba'da harakatin ay sukunul a'dha ba'da harakatiha min hawa wa nuhud, walau qala hiya sukunu baina harakatain lakan audha bihaitsu yastaqiru, seyogyanya menetap kula adwin setiap bagian mahalahu tempatnya biqadri subhanallah, seukuran kalimat subhanallah. Itu Pak kaitan dengan tumanina. Tumanina itu menjadi bagian dari rukun salat. Tumanina ada 4, 1 ruku, 2 i'tidal, 3 sujud, keempat duduk di antara 2 sujud. Apa itu tumanina? Tumanina adalah menetap ba'da harokatin, setelah bergerak, sehingga semua anggota badan ini menetap pada tempatnya gitu, seukuran subhanallah. Cukup dulu Pak, ada yang ditanyakan? Ya. Tumanina itu ada 4 ya. Mungkin sudah dibahas atau belum, mohon maaf. Kalau niatnya itu sendiri di awal bagian daripada tumanina, karena kan ada hadis yang mengatakan bahwa
amalan itu tergantung pada niat. Supaya tadi kembali kepada fokus. Khusyuk gitu ya. Apakah niat ini menjadi bagian daripada Kemaninan. Nah, saja. Oh iya. Oke. Jadi niat ini tidak termasuk bagian dari tumaninah, tapi niat termasuk dari rukun sholat. Itu aja. Niat termasuk rukun sholat. Kaitannya dengan innamal a'malu binniat. Segala sesuatu itu tergantung apa yang diniatkan, sehingga niatkan di awal. Wajib muktaron waktu takbiratul ihram, sehingga niat menjadi bagian dari rukun sholat, bukan bagian dari tumaninah. Itu aja Pak. Itu insyaallah. Cukup Pak? Ya cukup. Nah, saya kira untuk faidahnya dilewat saja Pak. Karena ini asal kata dari tumakninah gitu, dari itma'anna yatma'inu, masdar dari itmi'nan. Itu saya kira lewat saja untuk faidahnya. Kita menginjak kepada judul baru. Sekarang yang mewajibkan sujud sahwi. Apa sih hal-hal yang mengharuskan sujud sahwi? Paslun, satu pasal. Fi bayani, pada bab muqtada yang menetapkan sujud sahwi wa ma yata'allaqu bihi, dan perkara yang ada kaitannya dengan sujud sahwi. Sujud itu ya sujud sahwi karena lupa. Bacaannya apa Pak? Subhanalladzi la yanamu wala yashu. Itu bacaan sujud sahwi. Berapa kali sujud? 2 kali sujud. Subhanalladzi la yanamu wala yashu. Itu bacaan sujud sahwi. Kadepan ada sujud sahwi, ada sujud syukur, ada sujud tilawah. Gitu ya. Kalau sujud sahwi itu bacaannya, kalau sujud syukur sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu sujud syukur. Apal nggak Pak? Kalau nggak hafal boleh sujud syukur mah kedepruk. Sujud syukur saja. Bacaan apa Pak? Alhamdulillah. Boleh, tidak menjadi masalah. Tapi asa kaci damanya sujud syukur tak hafal doa nah gitu kamana wae. Gitu. Atau Pak, boleh sujud syukur dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, boleh, tidak menjadi masalah. Nah, itu. Kalau sujud syukur, kalau sujud tilawah ya sama bacaannya itu Pak. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah itu Pak. Harus apa? Itu ya. Nah itu. Artinya sajada sujud wajhi apa Pak? Wajahku. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu, yang telah menciptakan. Jadi kita sujud kepada zat Allah yang telah menciptakan. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu, yang apa? Maha mendengar, yang telah menciptakan apa? Pendengaran. Saqqa sam'ahu wa basarahu, dan apa Pak? Penglihatan. Asal sama basar bihaulihi wasawwarahu, dan yang telah membentuknya. Bihaulihi, tiada, dengan daya, wa quwwatihi, dan kekuatan siapa? Allah. Bihauli wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabaraku, maha keberkahan. Fatabaraka, maka Allah telah memberikan apa? Keberkahan. Allahu, Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baiknya bentuk. Jadi Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Itu kalau sujud
syukur atau sujud tilawah. Tapi kalau sujud sahwi, subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi yang, itu kalau secara harfiah, subhanalladzi la yanamu, Allah maha suci Allah yang tidak tidur, wala yashu, dan tidak lupa. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Boleh enggak Pak waktu sujud itu terjemahnya? Karena itu apa Arab nama subhanalladzi la yanamu wala yashu gitu. Jadi artinya saja maha suci Allah yang tidak tidur dan yang tidak lupa. Asa cawerang Pak ya. Ya kalau lihat keabsahan ya mungkin sah-sah saja Pak ya. Nah itu asbabu sujudus sahwi, sebab-sebab sujud sahwi arba'atun, ada 4. Jadi yang menetapkan seseorang sujud sahwi itu dan apa yang ada kaitannya adalah lihat dari sebab-sebabnya Pak. Arba'atun, ada 4. Al-awwalu, yang pertama, tarku ba'din min ab'adis salat, meninggalkan bagian dari bagian-bagian salat, au ba'dal ba'di, atau satu bagian dari bagian yang lain. Kita baca dulu matannya, nanti diulang lagi syarahnya. Asani, yang kedua, Pak, yang menjadikan sebab seseorang sujud sahwi itu fi'lu, mengerjakan mayubtilu, perkara yang membatalkan, amduhu, sengajanya. Jadi menyengaja melakukan perkara yang membatalkan salat. Walayabtulu sahwu, tapi tidak menjadi batal tatkala lupa. Idza fa'alahu nasiyan, jika dilakukan dalam keadaan lupa, maka wajiblah dia melakukan sujud sahwi. Nanti di sarahnya Pak ya, kita baca dulu matanya ini. As-salisu, yang ketiga, yang menjadi sebab sujud sahwi itu adalah nakru, memindahkan ruknul qauli, rukun ucapan, ila ghairi mahallihi, kepada selain tempatnya. Nah, sujud sahwi Pak, jika memang itu terjadi. Ar-rabi'u, yang keempat, iqa'u ruknin, menempatkan rukun fi'li ma'ihtimali ziyadah, dengan melakukan apa? Penambahan. Itu Pak, maka seyogianya melakukan sujud sahwi. Itu 4 terjadi. Jika terjadi hal itu, seyogianya nanti melakukan sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Apakah sebelum salam atau setelah salam? Nanti akan dibahas dalam far'unnya Pak, gitu ya. Kalau didahului ya nanti nggak akan kebahas nih far'unnya, gitu ya. Untuk sementara mah, ya kalau ingatnya sebelum salam, lakukanlah sujud sahwi sebelum salam. Jika ingatnya setelah salam, lakukanlah sujud sahwi setelah salam. Itu saja alternatif yang mudah Pak. Gitu. Iya, kadang-kadang orang begitu Pak. Saya mau sujud sahwi, pas mau sujud sahwi salam duluan. Ya udah, sujud sahwi saja setelah salam. Jika memang tertinggal yang 4 perkara ini. Asbabu sujudus sahwi, sebab-sebab sujud sahwi fi sholati, di dalam salat, fardhan au naflan. Di sini dikatakan baik salat itu sifatnya fardhon, salat fardu, au naflan, atau salat sunat. Kade Pak, ulah kena-kena salat apa? Sunat, gitu. Dasar kene salat, pilih gitu, punya anggapan gitu. Nggak usah sujud sahwi, kagok udah sunat, iya gitu. Nanti dah fardhon, baik salat itu adalah salat fardu, au naflan, atau salat sunat. Arba'atun, ada 4. Fal asbabu jam'u min sabab. Sedangkan asbab itu jamak dari sababun. Sababun, sababani, asbabun. Jadi asbab itu jamak dari asal katanya sababun. Wahwa, yaitu sebab itu adalah lughat, secara bahasa, ma yatawassalu bihi ila ghairi, perkara yatawassal, yang nyambung, bihi,
ila ghairihi, kepada suatu hal yang lain. Nah, itu sebab. Jadi sesuatu hal yang menyambungkan terhadap perkara yang lain, sehingga menjadi sebab seseorang melakukan itu. Jadi ada kaitannya itu secara lugat. Wa syar'an sedangkan sebab secara syar'an istilah itu adalah ma yalzamu, yang mewajibkan, yang mengharuskan, min wujudihil wujud, dari wujudnya wujud lidatihi, terhadap zatnya gitu. Wa min adamihil adam lidatihi, dan dari adam tidak ada, ketiadaan lidatihi aidan, bagi zatnya juga. Nah, itu kaitannya dengan sebab menurut syar'an. Wasahwu sedangkan sahwu, sujudus sahwi itu Pak ya. Lugatan, secara lugot sahwun itu adalah nisyanu syai', lupa terhadap sesuatu, itu sahwun. Wal ghaflatu anhu, atau lalai. Jadi sahwun itu kita maknai satu lupa, yang kedua lalai. Ya, karena lupa dan lalai sehingga tertinggal satu bagian dari bagian sholat, maka harus disempurnakan itu dengan melakukan sujud sahwi gitu. Wa syar'an, dan secara syar'an istilah kaitannya dengan sahwun itu nisyanu syai'in makhsusin, ya, minas salat, lupa terhadap sesuatu yang khusus, minas salati, dari salat. Jadi sifatnya sujud sahwi ini kekhususan hanya di dalam salat. Kalau lupa zakat sujud sahwi enggak Pak? Nggak milih gitu. Gitu. Bapak teh lupa gitunya, lupa ketinggalan motor sujud sahwi, lupa ketinggal kunci gitu Pak ya. Lupa istri Pak. Ya, lupa istri sujud sahwi. Gitu. Ya, gimana? Ini memang sudah dirasakan di panggilan usia saya. Pertama lupa di rakaat. Ya. Terutama rakaat yang banyak yang 4 rakaat. Apakah kita ini ketika lupa, apakah merasa 4 rakaat bisa jadi 5 rakaat ditambah aja 1 rakaat, atau kalau misalnya 3 atau 4 cukup atau 3 rakaat saja? Gitu ya. Jadi, ya, sebetulnya nanti di sini akan dibahas Pak jawabannya Pak ya. Ini baru pembukaannya saja dulu. Nanti nih di sini dia urut nimpilin mahtimali ziyadah gitu ya, karena ada penambahan gitu Pak ya. Ya, untuk sementara sih jawabannya biar Bapak nggak ragu, karena kalau nunggu ini juga minggu depan juga. Gitu ya. Nah itu ya, bingung gitu Pak ya, 3-4 nih, 3-4 sudah, ambil saja yang sedikit, kemudian lakukanlah sujud sahwi, itu saja. Tapi kalau datang keyakinan 3 nih, kemudian saya menambah 1 lagi dengan yakin, nggak usah sujud sahwi. Meskipun jadi 5. Apanya? Enggak, kan kembali yakin. Jadi keburu sadar gitu Pak ya. Iya, gitu. Ya, yakin gitu ya. Nah, itu. Iya, karena kan nggak lupa, karena keburu apa Pak? Keburu yakin dan ingat gitu. Di emot-emot, pasti nggak usah sujud sahwi. Gitu. Jadi maka tadi Pak ambil saja yang sedikit gitu Pak ya. Bagaimana? Terus ada keraguan sehingga saya menambahnya. Asake apa? Satilu. Nambah deh hiji deh. Nah, itu lakukanlah sujud sahwi, meskipun Bapak menambahnya 1 rakaat lagi, tetap itu melakukan sujud sahwi. Ya, karena masih ada keraguan, ada kemang-mangan, karena ada lupa di sana. Kecuali yakin. Ya, gitu. Ya, karena sudah yakin. Gitu. Nah, itu. Nah, nanti Pak sebetulnya di sini akan dibahas dengan jelas, gamblang pada selanjutnya. Nah, itu sabar. Gitu ya. Gitu ya.
Jadi nisyanu syai'in maksusin minas sholat. Jadi lupa kekhususan hanya di dalam sholat. Kade gitu pada pilih bilang kunci gitu sujud sahwi ketemu. Subhanallah bilayanahu walayansu. Enggak, kekhususan hanya di dalam sholat. Ka'abaduha ghaliban, hampir rata-ratanya bagian dari abad sholat gitu ya. Wa min ghairil ghalib, dan dari ghairil ghalib, tidak kerata-rataan qad yakun li ghairi dalika, tidak terjadi pada hal itu. Kata twili ruknil qasir, seperti memanjangkan rukun yang pondok, wa takrir, dan mengulang-ulang rukun sahwa, rukun yang lupa. Wal muradu bisahwi huna, yang dimaksud dengan sahwi di sini adalah mutlaqul khilal al waqi fi shalat, ya mutlak kesalahan yang terjadi di dalam salat. Jadi mutlak jelas kesalahan yang terjadi di dalam salat, seyogyanya nanti dilakukan sujud sahwi gitu. Sawaun kana amdan au sahwan, baik dilakukan itu secara sengaja atau dilakukan secara lupa, wajib melakukan sujud sahwi, sehingga menjadi sebab seseorang melakukan sujud sahwi. Sengaja itu gimana? Apa? Sengaja itu gimana? Ya sengaja meninggalkan Fatihah. Iya, tetap Sengaja ya? iya. Aku lupa. Ya tahu lupa, tapi kan kalau sengaja Bukan lupa, disengaja itu. jadi amdan sengaja, ya sengaja dilupa-lupa, ausahwan, atau karena lupa. Ya mungkin kaitannya kalau dengan sengaja meninggalkan rukun wa aliman, dan dia tahu bukan hanya saja harus melakukan sujud sahwi, ya pasad ruksak Pak. Iya, ya ruksak sholatnya gitu kalau kaitannya dengan amdan, sengaja gitu Pak ya. Nah di sini konteksnya sawaun kana amdan, meskipun kaitannya adalah sengaja diruksak au sahwan, atau memang karena lupa. Nah itu kaitannya dengan hal-hal yang menjadi sebab seseorang melakukan sujud sahwi. Nah, itu. Atau ada yang ditanyakan dulu? Boleh? Siapa? Kalau lupa membaca surat 2 kali, sujud sahwi enggak? Lupa membaca surat. Oh iya gitu. Yang kedua betul. Nah, di sini dikatakan ka'abaduha goliban, hampir rata-rata sujud sahwi itu dalam surat abad. Meskipun di sini dikatakan wamin ghair qad yakunu li ghairi, tapi kadang-kadang gitu Pak, melakukan sujud sahwi ini kaitannya daripada hayat-hayat sholat, tidak termasuk dari abad-abad sholat. Contoh kaitannya tadi lupa sehingga membaca surat itu apa-apa 2 kali. Kan membaca surat ini tidak termasuk sunat abad, Pak. Membaca surat termasuk sunat hayat. Bapak membaca 2 surat dalam rakaat pertama, satu membaca Al-Ikhlas, yang kedua membaca Anas. Apakah seseorang itu melakukan sujud sahwi? Ya tentu tidak melakukan sujud sahwi, karena itu menambah kaitannya dengan hayat. Meskipun membaca 3 surat tidak usah sujud sahwi. Maksudnya gini, rakaat pertama misalkan hayat, Ya. rakaat kedua hayat juga. Surat yang sama. Surat yang sama diulang-ulang, ya tidak mengapa dan tidak usah melakukan, karena mengulang surat tidak termasuk bagian yang menjadi sebab harus sujud sahwi. Jadi jelasnya memang ini harus dijelaskan dulu sarahnya semuanya Pak. Jadi jawabannya sebetulnya ada nanti di sini. Gitu. Ya, jemaah yang tidak gitu. Ya itu. Masuk sujud tilawah juga ada ya. Termasuk sujud
tilawah. Kalau konteks sujud tilawah mungkin bukan pada posisi apa Pak? Bukan posisi yang menjadi sebab yang 4 ini. Kalau konteks sujud tilawah berarti konteksnya dengan ayat-ayat sajdah tatkala imam membaca surat yang di dalamnya ada ayat sajdah, maka seyogyanya melakukan sujud tilawah. Jika tidak dibacakan ayat sajdah, ya tentu tidak sujud tilawah. Jadi sujud tilawah itu boleh dilakukan sedang dalam keadaan sholat. Jika imam membaca ayat sajdah, boleh dilakukan di luar sholat tatkala mendengar dan dibacakan ayat-ayat sajdah. Itu. Pak Ustaz, Ya. kalau imam membacakan apa sajdah dia, sujud sahwi, sujud Tilawah. Lalu kita enggak ikut kita. Nah, apa setelah itu kita harus sujud kita sendiri atau gimana? Setelah salat. Oh gitu ya, setelah salat. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Apa yang menjadi sebab dia tidak mengikuti sujud tilawah padahal imam sendiri sedang membaca ayat sajdah? Nah, atuh make jeung teu sujud sagala naon. Karena kan ada makmum baru. Ya. Kemudian belum paham. Ya. Baca saja. Betul. Allah Akbar, yang saya sujud dia ternyata ruko. Tapi setelah ini Allah Akbar berdiri, ikut berdiri juga itu dia. Ya, betul. Kalau kaitannya tadi makmum baru dan ketidaktahuan tentang harus melakukan sujud tilawah, ya tentu tidak mengapa. Itu banyak di Masjidil Haram. Gitu ya. Iya. Ya, bisa saja karena ketidaktahuan makmum. Jadi gitu Pak, kalau konteksnya ketidaktahuan, ya tadi nanti mungkin terakhir tidak usah melakukan sujud sahwi, tidak menjadi masalah. Gitu. Kalaupun toh maaf, tatkala dibacakan ayat sajdah tidak sujud tilawah, nggak usah melakukan sujud sahwi Pak. Iya. Ya, bisa dipahami Pak. Kalau toh ya maaf gitu kan, karena kan bagiannya daripada sunnah kan, yang tidak menjadi sebab seseorang harus melakukan sujud sahwi, sujud apa? Ya tilawah. Gitu. Jadi kalaupun toh dibacakan ayat sajdah kemudian dia sujud tilawah dan tidak usah dilakukan nanti sujud sahwi, sudah lempeng saja. Gitu, cuma bagian dari kesunahan. Tapi hadis itu kuat, dianjurkan untuk sujud tilawah, yaitu tatkala terdengar ayat-ayat sajdah. Pak, itu makanya kan kalau kita tahu bahwa itu adalah sajdah Pak ya, terus kita mau jadi sahwi, itu kan seolah-olah disengaja kita Pak. Saya tahu itu sajdah ya Pak ya. Terus nggak sujud. Nggak sujud. Ya tadi pas sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Bukan pengertian disengaja itu Pak. Apanya? Sengaja lah, kalau udah tidak buat sengaja lah. Kan Bapak tahu tidak buat sengaja itu. Ya sengaja kan. Sengaja tidak sujud gitu Pak ya? Iya. Karena kan begini Pak, tatkala dibacakan dalam kitab Sahih Muslim, begini Pak konteksnya. Tatkala seseorang dibacakan sujud tilawah, kemudian dia tidak sujud tilawah, apa kata setan? Wailah. Wailah itu apa? Celaka. Saya ini disuruh sujud, tidak sujud. Sementara sekarang umat Nabi Muhammad dibacakan ayat sajdah, kemudian dia sujud. Jadi sebetulnya Pak, tatkala kita sujud tilawah menjadikan setan celaka, menjadikan setan setruk, menjadikan setan apa Pak? Pingsan kekerjetan. Yuk kita bersama-sama jadikan setan itu apa Pak? Setruk. Dengan tatkala tadi sujud tilawah, tatkala dibacakan ayat-ayat sajdah. Kata setan begitu Pak, wailah, celaka saya.
guru disuruh sujud tidak sujud, sementara hanya dibacakan ayat sajdat saja dia sudah sujud. Ya, jadi menjadikan setan itu kudu cenah setrukta. Jadi kalau lihat kepada asal mah pasti dia akan melakukan sujud apa Pak? Tilawah. Dan tidak akan mengabaikan sujud tilawah gitu, kalau tahu konteks dari apa sujud tilawah. Nah itu Pak, harus patuh sama imam ya. Enggak, ini bukan cuma dalam sholat, di luar sholat pun harus. iya, masalahnya ya, di dalam sholat saja dianjurkan untuk sujud tilawah, apalagi kalau di luar sholat yang tidak terikat oleh syarat dan rukun. Kan sholat mah terikat oleh syarat dan rukun, di luar sholat mah tidak terikat oleh syarat dan rukun gitu ya. Nah, jadi untuk sujud tilawah katakanlah meskipun bagian dari sunnah, itu bagian dari kepentingan menjadikan setan celaka. Itu mungkin Pak ya. Jadi kayak konteksnya kalaupun ya memang berjamaah mah inna maju ilal imamu liyutamma bihi Pak. Jadikanlah gitu Pak ya. Di imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, itu termasuk nanti akan dibahas di sini Pak sunat apaan saya. Jadi Bapak nanti kalau selesai ini ya pasti akan kunut Pak gitu. Gitu kalau selesai ini nih. Nah itu nama aja ya, memang kalau masalah khilafiyah itu ya seperti begitu, tergantung pemaksaan dan apa ya. Li'ajli tahrim kan, li'ajli tahrim itu apa Pak? Hanya sekedar menghor, itu akan menjadi pahala yang besar. Bapak sedang saum sunat, maaf nih, Bapak sedang saum sunat, kemudian ya li'ajli tahrim, hanya sekedar apa Pak? Penghormatan, ayanu nawisan, tuang boleh. Kalau puasa apa? Terjangkir, aduh puntennya abi teh ayeuna nuju saum. Sudah aja tarif, hanya sebatas menghormati, setelah itu saum lagi. Kan itu yang terjadi kalau kaitannya sunat. Tapi kalau kaitannya dengan suatu hal yang fardu, mempunyai keparduan yang sama, ya jangan. Jadi sekali lagi, kalau yang fardu mempunyai keparduan yang sama, kalau kaitan sunat di ajli tahrim jaza diperbolehkan. Tungtungna teh puasa sunat kenging beuteung wareg gitu. Li ajli tahrim. Kade sekali lagi Pak, li ajli tahrim, hanya sebatas menghor lesane semak beda deui atuh niatnya. Buka we sakalian di dinya. Gitu aja. Nah itu. Subhanallah. Kesempatan lho. Nah itu. Alhamdulillah. Cukup Pak ya? Itu belum selesai nih, belum masuk kepada satu. Insyaallah semoga kita diberi kekuatan iman Islam. Amin. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.